wacana hak angket yang bergulir akhir-akhir ini seolah-olah antara apa yang dituntut oleh beberapa elemen masyarakat dari kampus, rohaniawan maupun para eh, purnawirawan TNI dan Polri itu eh, menurut saya memasuki fase yang menarik. Nah, saya tidak paham detail tentang bagaimana proses hak angket itu dilakukan, tetapi saya justru akan mencoba membandingkan antara pemikiran masyarakat atau publik secara umum atau nalar publik begitulah dengan koalisi yang menolak hak angket. Nah, menurut saya ini aneh karena meskipun mereka tergabung dalam koalisi yang ya mengusung pemerintahan, tetapi kalau kita lihat bahwa hak angket adalah hak istimewa yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah, maka mestinya meskipun itu partai koalisi yang mendukung pemerintahan harusnya juga mendukung hak angket. Kenapa? Kalau menolak itu artinya nalar publik akan sampai pada satu kesimpulan berarti ada sesuatu yang disembunyikan oleh koalisi partai ini yang mengetahui bahwa sesungguhnya ada potensi pelanggaran. Nah, kalau misalnya mereka yakin tidak ada pelanggaran, maka mestinya partai koalisi yang mendukung pemerintahan pun harusnya sepakat dengan hak angket. Karena apa? Dengan begitu nanti kalau hasilnya terbukti bahwa tidak ada pelanggaran, maka otomatis partai koalisi ini pun akan menikmati keuntungan sebagai partai yang bersih. Berarti kalau misalnya menolak ini secara sederhana masyarakat akan bertanya ada apa sesungguhnya di partai koalisi. Kan ini peristiwa biasa, peristiwa yang konstitusional, dan itu bukan hal yang aib dilakukan oleh setiap elemen partai yang ada di DPR. Wong itu hak istimewa mereka. Jadi bahkan kalau kita lihat seorang Yusril Isra Mahendra yang saya anggap sebagai politisi yang flamboyan pun menurut saya agak terjebak dalam pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya dangkal dibandingkan dengan penguasaan ilmu Yusril tentang ketatanegaraan. Ini ya artinya kalau misalnya Allah itu pikiran masyarakat awam yang tidak punya basis legitimasi dan sebagainya, tapi ya faktanya itulah nalar publik seperti itu, bahwa pengetahuan publik tentang ketatanegaraan itu minim, itu fakta. Tapi itu tidak kemudian menghalangi publik untuk menuntut sesuatu yang bisa diterima nalar publik. Jadi kalau pendapat saya itu baik partai yang kemudian tergabung dalam oposisi maupun partai yang mengusung pemerintahan itu secara nalar mestinya semua mendukung hak angket. Kan ibarat di persidangan itu kan belum tentu bersalah, harus dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan maka kesimpulannya menjadi jelas, baik itu nanti dikatakan bersalah maupun tidak bersalah. Kalau misalnya ditemukan adanya kesalahan, toh
partai politik itu bisa dengan apa namanya mengkoreksi kesalahan itu dengan meminta maaf kepada rakyat, dan itu rakyat dengan mudah akan memaafkan dan clear. Itu justru sikap gentleman dari partai yang harus ditunjukkan kepada rakyat. Kalau mereka menemukan kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif, ya mereka harus mengatakan bahwa meskipun kita partai pendukung, tapi kita harus mengatakan bahwa apa yang kita dukung itu ternyata melakukan kesalahan. Itu saya yakin nalar publik juga akan sampai pada kesimpulan bahwa pernyataan itu justru menunjukkan sikap kenegarawanan para pelaku politik. Salam konstitusi.